Rasanya tidak terlalu buruk. Bab 239. Kembali ke ruangan Yos. Derek tidak begitu sungkan seperti pertama kali. Tapi segerombolan pengacara yang sedang sibuk saat melihat pengacara Yos yang dingin dan berkarisma menggendong seorang anak dengan rambut keriting pun membuka mulut dengan besar sampai bisa memasukkan telur ke dalamnya. Ada sebagian orang yang tidak bisa mengontrol diri dan memegang mulut terlihat terkejut. Wah, apakah matahari terbit dari barat? Pengacara Yos bahkan memiliki ekspresi yang begitu lembut. Apakah dunia sudah mau kiamat? Setelah Yos membawa Derek masuk ke ruangan, semua orang mulai membahasnya. Begitu ribut, sama sekali tidak seperti seorang pengacara yang serius, namun lebih seperti wartawan yang suka bergosip. Dasar, apakah barusan kalian melihat ekspresi pengacara Yos? Benar-benar gunung es yang sudah meleleh. Bunga sangat bermekaran dalam seketika. Aku juga sudah melihatnya. Tapi saat pengacara Yos tersenyum, benar-benar sangat tampan. 360 derajat, semuanya terlihat sangat tampan. Apakah kalian tidak memperhatikan intinya? Pengacara Yos menggendong seorang anak ke dalam. Anak, dan sikapnya yang begitu lembut juga karena anak itu. Orang yang berbicara bahkan ingin mengeluarkan cambuk dan memukul papan memberitahu semua orang kalau soal ini akan diujikan nantinya. Anak, jangan-jangan adalah putra pengacara Yos. Dasar, kamu jangan asal berkata ya. Kalau pengacara Yos memiliki putra sebesar ini, aku akan melompat dari lantai 19. Ada seorang pensios dengan ekspresi dunia akan kiamat berkata seperti itu. Orang-orang di sekitar bersamaan mendengus, tidak menghiraukannya. Melompat dari lantai 19, mungkin tulangnya sudah hancur kan? Aku rasa tidak begitu bisa dipercaya. Kalau pengacara Yos memiliki putra sebesar ini, bagaimana mungkin Nona Jen tidak meledak? Mungkin itu hanya anak temannya. Ya, benar. Aku sepertinya ingat kalau si anak rambut keriting itu sepertinya adalah wanita yang berbicara seketika tidak bisa mengingat. Tapi dia ingat dengan rambut keriting itu. Anak kecil biasanya memiliki gaya rambut yang hampir sama. Hanya anak ini yang berbeda dan membuat orang tidak bisa melupakannya. Kalian jangan asal tebak. Anak itu adalah anak kerabat Perlina. Yanti langsung mengatakan. Hari itu dia juga ada, jadi mengetahui asal-usul anak itu. Begitu Yanti berkata, mereka pun tidak membahas lagi dan mengatakan hal yang tidak penting. Hingga Harry berjalan keluar dari ruangannya, berkata pada mereka, jangan lupa dengan ucapan yang pernah dikatakan pengacara Yos. Kantor pengacara bukanlah kantor majalah entertainment. Saat kerja, kerjakanlah tugas kalian. Setelah pulang kerja, ingin mengatakan apapun, tidak akan ada orang yang mengaturmu. Setelah diberitahu oleh Harry, orang-orang ini langsung bubar. Lagi pula aura Yos yang berkarisma masih menempel di hati mereka. Yanti kembali ke ruangannya dan mendesah. Dia sudah lama tidak melihat Darlin. Bahkan Perlina juga sudah tidak bekerja di atas. Mereka berdua seperti sama sekali tidak pernah muncul lagi. Selain dia yang masih ingat, orang lain tidak pernah mengungkit nama itu. Bahkan Aurelia sudah perlahan-lahan mulai bangkit. Kalau sekarang Darlin kembali bekerja, pasti akan dipermainkan.
di dalam ruangan. Yos menekan tombol telepon di mejanya, mengatakan beberapa kata dan memutuskan telepon. Berjalan ke arah sofa dan duduk. Derek yang melihat ke sana kemari sudah tidak sembarangan melihat lagi. Duduk dengan patuh. "Kamu keluar sendirian, apakah orang rumah tidak tahu?" Yos memikirkan anak itu memikul tas dan keluar sendirian. Mungkin saja akan diculik orang atau terjadi kecelakaan. Dia pun merasa sangat khawatir. Pada saat yang bersamaan juga sangat marah. Kenapa ada orang tua yang begitu tidak bertanggung jawab di dunia ini? Anaknya sudah hilang, masih tidak tahu. Aku langsung naik taksi keluar tadi. Ini adalah pertama kalinya Derek berbohong. Suara bicaranya pun mengecil. Tapi diletakkan di telinga Yos tentang imajinasi. Orang tua, Derek sepertinya adalah anak menyedihkan yang tidak memiliki keluarga. Suara yang dingin tanpa sadar menjadi lembut. "Apakah mereka bertengkar lagi?" tanya Yos. Derek duluan menganggukkan kepala, lalu menggelengkan kepala lagi. Mengerutkan dahi dan dengan sedih berkata, "Mereka sudah benar-benar berpisah. Aku rasa tidak lama lagi aku dan ibu akan pergi." Ucapan ini tidak termasuk berbohong kan? Awalnya di dalam hatinya masih ada harapan. Sekarang kelihatannya sudah tidak ada kemungkinan lagi. Makanya dia ingin datang mengucapkan perpisahan. Yos mengerutkan dahi, sangat tidak puas pada orang tuanya. Tapi sesuai dengan sifatnya, dia tentu tidak akan ikut campur. "Kalau kamu sudah bersiap-siap untuk pergi dengan ibumu, maka jangan asal pergi lagi." Tidak tahu kenapa mendengar anak kecil ini akan pergi dengan ibunya, suasana hati Yos menjadi semakin buruk. Hatinya terasa kosong. "Aku tahu, nanti aku akan pulang. Aku hanya ingin mengucapkan selamat tinggal denganmu, Paman." Derek dengan sedih berkata. Puding yang berkata dengan begitu sedih membuat hati Yos melembut. Ingin mengangkat tangan mengelus kepalanya. Tiba-tiba merasa tidak begitu cocok dan hanya berkata, "Saat kembali, kamu bisa mencariku lagi." Yos kira anak kecil ini hanya pergi berlibur dengan ibunya. Tidak lama lagi akan kembali. Derek pun mengangkat kepala melihatnya dengan suara yang sedih berkata, "Paman Yos tidak mengerti. Ayah benar-benar sudah menyakiti hati ibu. Kami mungkin tidak akan kembali lagi." "Tidak akan kembali lagi?" Hati Yos bergetar. Suasana hatinya tidak bisa diungkapkan. Yos teringat malam itu Darlin juga mengatakan hal yang sama padanya. Dia akan segera meninggalkan tempat ini. Hati Yos tersentak, bertanya, "Apakah kamu tidak ingin mereka berpisah?" "Ya, tentu saja tidak mau. Tapi aku rasa mereka mungkin lebih baik berpisah." Derek berkata sambil dengan menyalahkan melihat Yos. Bibir begitu muncung sampai sudah bisa menggantungnya dengan cangkir. Sekarang ayah sudah memiliki pacar baru, juga tidak peduli dengan ibu lagi, dan juga terus menyakiti ibu. Aku tidak ingin ayah seperti ini. Terhadap hubungan orang tua anak kecil ini, dia tidak mengerti. Jadi Yos tidak pantas memberikan komentar. Tapi apakah pria itu benar-benar tidak bertanggung jawab seperti yang anak kecil ini katakan?
menelantarkan seorang anak yang begitu patuh dan imut, lalu pergi mencari wanita lain. Benar-benar brengsek. Yos tidak tahu kalau orang yang sekarang dia marahi ini adalah dirinya sendiri. Apakah dia juga tidak memperlakukanmu dengan baik? Tanya Yos. Tidak melibatkan hal lain, perasaan sebagai seorang ayah pada anaknya selalu tulus. Mengatakan ini, Derek semakin sedih. Yos adalah ayahnya. Baik atau tidak, apakah dia sendiri tidak jelas? Sayangnya, Derek tidak bisa mengatakan apapun. Aku tidak tahu termasuk baik atau buruk, tapi aku rasa seharusnya tidak terlalu buruk. Dari kedua pertemuan ini bisa dikatakan tidak terlalu buruk.